فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, masih pembahasan dari surah An-Naba. Kemarin ayat 22. Kita lihat, wa inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu, neraka jahannam itu adalah mirsada, adalah tempat yang disiapkan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Litogina ma'aban, untuk orang-orang yang togok, melampaui batas. Jadi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Itu batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang hidupnya hanya untuk dunia saja, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia termasuk orang yang togok, melampaui batas. Untuk orang yang melampaui batas itu ma'aban. Itu mereka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Dan ahqaba maknanya adalah waktu yang sangat panjang, bahkan tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada faedah juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin kaitan dengan masalah ini. Yang pertama, bahwa dipahami dari situ bahwa neraka dan jahannam itu sudah ada di masa kita sekarang. Itu disebutkan di dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga. Berarti kan ada arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, telah disiapkan. Ya, situ disebutkan uiddat memakai fi'il madi, telah lampau, artinya telah disiapkan bagi orang yang bertakwa, menunjukkan bahwa surga itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam surah Al-Imran, wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka jahannam yang telah disiapkan kepada orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa neraka jahannam juga sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kedua tempat itu, surga dan neraka, itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya kekal. Siapa yang masuk ke dalam keduanya, artinya penduduk neraka masuk ke dalam penduduk neraka, penduduk surga masuk ke dalam penduduk surga, maka dia akan tinggal di dalamnya untuk selamanya. Untuk selamanya. Adapun orang yang masuk ke dalam surga, maka siapa yang masuk ke dalamnya, ini yang harus dipahami, bahwa siapa yang masuk ke dalam surga,
Kalau sudah masuk di dalamnya, maka dia pasti tidak akan pernah keluar lagi darinya. Berarti dia akan tinggal selamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hijr, "Wa ma hum minha mimukhrajin." Jadi mereka tidak akan dikeluarkan darinya, dari surga. Artinya penduduk surga itu kalau sudah masuk di dalamnya, dia tidak akan keluar lagi. Dia tidak akan keluar lagi. Tetapi kalau ada orang masuk ke dalam neraka, apakah dia pasti kekal di dalamnya? Belum tentu. Tidak pasti. Adapun orang-orang yang mukmin, tapi dia banyak berbuat dosa, kedurhakaan, dan sebagainya, maka dia bisa masuk di dalamnya dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tempat kembalinya tetap di dalam surga. Itu kalau ada penduduk neraka ya, yang bukan penduduk neraka. Sebenarnya bukan penduduk neraka. Jadi dia hanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak ada yang mengetahuinya berapa lamanya, tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ia mengetahuinya. Dari tentang ini banyak yang menunjukkan tentang itu. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penduduk neraka yang paling terakhir itu, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan saja dari neraka jahanam. Sampai dia diangkat dari neraka jahanam. Diangkat dari neraka jahanam. Menunjukkan bahwa orang yang masuk ke dalam neraka jahanam ada dua kemungkinan. Mungkin dia adalah orang yang tinggal untuk selamanya, mungkin tidak. Jadi orang mukmin, kalau dikatakan orang mukmin berarti dia orang yang bertauhid namanya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu mukmin. Tidak menyekutukan, tidak berbuat kesyirikan. Jadi walaupun orang mukmin seperti itu tidak menyekutukan Allah, tapi dia berbuat dosa, kita tidak tahu dosanya apakah dosa kecil atau dosa besar yang dia perbuat, tapi dia masih mukmin, dia tidak akan kekal di dalam neraka jahanam. Tidak kekal di dalam neraka jahanam. Baik. Itu faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian berikutnya dalam ayat yang ke-24, la yadzuquna fiha bardan wala syaraban. Jadi penduduk neraka jahanam, mereka tidak akan pernah merasakan di dalamnya bardan, dingin. Tidak pula merasakan syaraban. Tidak akan merasakan minuman yang membuat bagian tubuh, bagian dalam itu menjadi dingin. Tidak akan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan di dalamnya al-bard, dingin. Dingin yang di situ yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa penduduk neraka tidak akan merasakan dingin dari luar. Dari luar tubuhnya. Itu tidak akan dirasakan. Kenapa? Karena di dalam neraka jahanam adalah panas. Panas. Sebagaimana disebutkan yang lalu ya, bahwa neraka jahanam itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari neraka jahanam itu saling memakan terhadap bagian yang lainnya karena panasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada neraka jahanam dengan dua napas. Itulah napas ketika musim panas dan musim dingin. Musim dingin menunjukkan bahwa neraka jahanam itu hawanya sangat panas. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, la yadzuquna fiha bardan. Jadi mereka tidak akan merasakan dingin dari luar. Jadi mereka rasakan adalah panas. Adalah panas. Begitu pula mereka juga tidak akan merasakan syaraban. Artinya syaraban, minuman yang akan bisa mendinginkan bahagian dalam tubuhnya. Jadi dia tidak akan merasakan dingin luar dan dalam. Itu keadaan dari penduduk neraka jahanam. Penduduk dari neraka jahanam. Bahkan penduduk neraka jahanam ketika mereka merasa haus, mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi.
Wa id wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ketika mereka istighosah, yastaghisu artinya dia minta dengan sangat mendesak, darurah. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yughasu maka akan diberikan kepadanya air kalmuhli. Muhli itu besi yang mendidih. Kalau ini mungkin dari makna secara bahasa besi yang mendidih, tapi itu kita tidak bisa membayangkan panasnya. Kalau mungkin di dunia mungkin sekian derajat besi itu sudah mendidih, tapi di akhirat tidak bisa kita membayangkan seperti itu. Sekian derajat besi ini mendidih, oh sekian derajat juga di neraka jahanam. Kita tidak bisa membayangkan seperti itu. Jadi mereka ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepadanya. Kalmuhli air seperti almuh, besi yang mendidih. Begitu panasnya. Berapa derajatnya kita tidak mengetahuinya. Air itu sendiri yaswi al-wujuh, akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Hangus wajah-wajah mereka. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling jeleknya. Dan wa sa'at murtafaqa, dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, tempat istirahat. Ini peringatannya kepada umat manusia bahwa la yadukuna fiha bardan wala syaraban. Jadi minumannya diberikan minum. Ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan minum, tapi minum yang diberikan kepadanya bukan air es yang akan menjadikan dingin tubuh itu, tidak. Bukan sirup ya, bukan jus yang diberikan kepadanya, tapi jus dari besi yang mendidih bagi penduduk neraka jahanam. Jadi air itu justru akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Wajah-wajah mereka. Bahkan di dalam ayat lain juga disebutkan dalam surah Muhammad, wasuku ma'an hamiban. Berikan minum kepada mereka dengan air yang hamiban, hamim. Hamim itu air yang sangat mendidih. Air yang sangat mendidih. Begitu mendidihnya air yang dia minum, faqatta'a am'a'amahum. Dia akan memutuskan usus mereka ketika diminum. Itu ma'an hamiban. Begitu panasnya air yang mereka minum. Ini semua menunjukkan bahwa siksaan yang didapatkan oleh penduduk neraka jahanam itu syaraban, ya, minuman yang mereka minum. Tapi itu bagian dari yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dari luar jasad mereka, ini disebutkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam surah Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim." Peganglah mereka. Fa'tiluhu, kemudian seretlah mereka ila sawa'il jahim. Seret mereka ke tengah-tengah neraka jahanam. Kemudian summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian tuangkan di atas kepala mereka adzabil hamim, dengan azab siksaan yang berupa hamim. Air yang sangat panas. Dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam surah Al-Hajj, yusabbu min fawqi ru'usihimul habib. Ditumpahkan dari atas kepala mereka itu al-habib. Air yang sangat panas, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Air yang sangat panas itu ketika ditumpahkan di atas kepala mereka, itu akan menghancurkan apa yang ada di dalam perut mereka. Dan juga akan menghancurkan kulit-kulit mereka. Ini siksaannya di dalam neraka jahanam. La yadhukuna fiha bardan wala syaraban. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan lagi, illa hamiman wa ghassaqa. Tidak akan mereka rasakan dingin luar maupun dalam, kecuali hanya hamiman wa ghassaqan. Hamiman tadi adalah air yang sangat panas. Jadi air yang sangat panas itu yang akan memutuskan
isi perut mereka, menghancurkan isi perut mereka, kemudian akan menghancurkan kulit-kulit mereka. Kulit-kulit mereka. Ini wagosakon. Wagosakon itu adalah minuman yang baunya sangat jelek dan sangat dingin. Dan sangat dingin. Jadi dikumpulkan antara illa hamiman wa ghasaqan. Jadi hamiman, jadi apa yang dirasakan oleh penduduk neraka jahanam itu hamiman. Artinya air yang sangat panas. Kemudian ghasaqan itu adalah air yang sangat dingin. Air yang sangat dingin. Kalau kita di Indonesia mungkin tidak kita bisa rasakan ya. Orang-orang yang berada di sekitar daerah-daerah kutub akan merasakan sangat dingin. Tapi dinginnya itu kita tidak bisa membayangkan. Dinginnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dinginnya ghasaqan yang ada di dalam neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam. Itu yang akan dirasakan oleh penduduk neraka jahanam. Kemudian jazaan wifaqah. Itu adalah balasan yang wifaqon, balasan yang sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Tanpa mereka dizalimi. Jadi mereka disiksa seperti itu sesuai dengan amalan mereka ketika hidup di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sedikit pun dari hamba-hambanya. Dari hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yunus, Allah berfirman, "Innallaha la yadlimun nasa syai'an, walakinnan nasa anfusahum yadlimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sedikit pun manusia. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak menzaliminya. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Menzalimi diri mereka sendiri. Kan sudah turun petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Diturunkan lagi diutus nabinya, para utusannya Nabi dan Rasul ke muka bumi. Untuk apa? Memberikan peringatan kepada manusia. Memberikan petunjuk kepada manusia, inilah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka tidak mengikuti petunjuk itu, maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka disebabkan karena mereka menzalimi diri mereka. Artinya mereka tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun juga. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan juga bahwa wa ma asabakum min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa kalian berupa kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Tapi apa yang menimpa kalian berupa kejelekan, maka itu datangnya dari diri kalian. Jadi kalau kalian berbuat kejelekan, maka itu datangnya dari diri kalian, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia ketika dia melakukan kejelekan. Kejelekan. Yaitu balasan yang sesuai dengan amalan-amalan mereka yang dilakukan di dunia. Maka karena itulah harusnya manusia memperhatikan. Kalau mereka memperhatikan ayat ini, harusnya mereka mempersiapkan diri mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amalan-amalan yang mereka lakukan. Itulah yang akan menemani manusia di alam barzakh, kemudian juga ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sisi sesuainya adab Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan manusia. Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya, innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Sesungguhnya mereka itu la yarjuna hisaban.
La yarjuna hisaban. Artinya mereka tidak pernah memikirkan bahwa apa yang mereka lakukan itu akan dihisab nanti. La yarjuna hisaban. Mereka tidak pernah mengharapkan dihisab amalannya. Itulah orang-orang yang mungkin sebahagian yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Itulah mungkin juga sebagian orang yang mengingkari adanya siksa kubur. Ya makanya mereka ketika hidup di dunia, ya mereka berbuat semaunya saja. Kenapa? Karena amalan-amalan yang dilakukan di dunia, dia katakan ya kan tidak dihisab. Jadi untuk apa kita malah berbuat kebaikan? Jadi makanya mereka berbuat ke semena-mena. La yarjuna hisaban. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi bahwa mereka itu balasan yang sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Di antara amalan mereka adalah la yarjuna hisaban. La yarjuna hisaban. Bahkan mereka mengingkari hisab. Mereka mengingkari adanya perhitungan amalan manusia pada hari kiamat. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Apa kata mereka? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang modelnya seperti ini disebutkan dalam surah Al-Jasiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Apa kata mereka orang-orang seperti ini? Apakah ada di masa kita seperti itu? Ada. Firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Tidak hanya diucapkan Allah berfirman begitu saja, tidak. Ada dia orang-orang di masa kita seperti sekarang. Ya, seperti orang-orang ateis. Ya, orang-orang ateis. Wa ma hiya, apa kata mereka? Wa ma hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah itu kecuali adalah kehidupan dunia saja. Hidup ini hanya untuk dunia saja, dunia saja. Namutu wa nahya, kami mati, kami hidup di dunia itu saja. Tidak lebih daripada itu. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya masa saja. Artinya hanya tinggal menunggu waktu saja kita akan mati. Selesai urusan. Tidak ada lagi urusan setelah itu. Tidak ada lagi siksa kubur. Manusia tidak akan dibangkitkan. Tidak ada istilah neraka, surga, tidak ada. Itu sebagian mereka. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari hal seperti itu. Ini akidah mereka, keyakinan mereka di dalam hatinya seperti itu. Seperti itu. Adapun lisan-lisan mereka, lidah-lidah mereka mengucapkan, mereka mengatakan. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika diutus mereka mengatakan. Di masa sekarang juga kan masih ada orang seperti itu mengingkari. Hada kasibun, dia katakan ini adalah dusta. Hada sihirun, itu adalah sihir apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hada junun, dia itu orang gila. Dan sebagainya. Bahkan di masa kita sekarang ini yang dahulu tidak pernah ada di masa kita ada. Penghinaan terhadap agama-agama Islam. Al-Quran dibakarlah, kemudian dibuatlah karikatur yang menghina Islam dan sebagainya, atau menghina Nabi Muhammad SAW. Macam-macam. Ini bentuknya orang-orang yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini orang-orang yang mendustakan para rasul, ya, para rasul. Dan itu banyak di kalangan manusia seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lain, wala tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Jangan kalian ikuti kebanyakan manusia di dunia ini. Kalau kalian ikuti mereka, kebanyakan dari mereka, maka mereka akan menyesatkan kalian. Allah Subhanahu wa taala juga sebut di dalam ayat yang lain. Wa kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah orang-orang yang ketika datang kepada mereka, orang-orang sebelum mereka, ketika datang kepada mereka Rasul, tidak ada yang mereka ucapkan kecuali dia katakan itu adalah tukang sihir.
itu adalah orang yang gila. Ini gelar yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul, ya. Para rasul. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan ini adalah sihir dan pendusta, kadzdzab. Jadi kalau kadzibun berarti orang yang berdusta. Kalau dikatakan kadzdzab berarti orang yang sering berdusta. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mendustakan, ya. Mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya hisab pada hari kiamat, balasan terhadap amalan-amalan manusia. Maka oleh karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an wifaqan, itu adalah balasan yang setimpal. Jadi balasan tadi siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Innahum kanu la yarjuna hisaban. Mereka tidak pernah mengharapkan hisab. Mereka mengingkari adanya hisab, hari kebangkitan dan sebagainya. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaban. Dan mereka mendustakan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Jadi mereka betul-betul mendustakan ayat-ayat kami. Mereka betul-betul mendustakan ayat kami. Ini sebagaimana disebutkan tadi. Disebutkan tadi dari beberapa ayat dari Al-Qur'an. Dari ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, kemudian berikutnya wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Jadi wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Ahsaynahu kullu syai'in artinya kami menghitung segala sesuatunya kitaban dalam keadaan tertulis. Dalam keadaan tertulis. Ini tercakup di dalamnya semua apa yang dilakukan dari makhluk, atau kami menghitung segala sesuatunya kitaban, artinya kami semuanya menetapkannya, menulis. Artinya semua apa maknanya? Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penciptaan, berupa pengaturan di alam semesta ini. Apa yang dilakukan oleh hamba itu berupa ucapan perbuatannya, kecil maupun besarnya, semuanya kitaban, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan semuanya. Sudah ditetapkan semuanya. Ahsaynahu artinya dabatnahu bil iqsa'i ad-daqiq alladzi la yakhtalif. Artinya kami telah menetapkan dengan perhitungan yang rinci yang tidak akan pernah yakhtalif, tidak akan pernah berselisih satu dengan yang lainnya. Semuanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah lagi. Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitaban artinya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, takdirnya seluruh makhluknya dari awal sampai akhirnya. Dari awal sampai akhirnya semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis di dalamnya. Semua ucapan ditulis, amalan semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Raqibun atidun. Artinya tidak ada dari ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali ladaihi, di hadapannya, di sisinya ada raqibun, ada yang mengawasi dia. Atidun, ada yang hadir, itu malaikat. Jadi itu bukan nama malaikat, raqib, atid itu bukan, tetapi itu adalah malaikat yang mengawasi setiap apa yang diucapkan oleh hamba, apa yang dilakukan oleh hamba itu dicatat oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepadanya, menugaskan kepada malaikat untuk mencatat semua apa yang dilakukan oleh hambanya. Makanya pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruh catatan amal hamba itu akan diperlihatkan kepadanya. Diperlihatkan kepadanya apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Semuanya. Apakah dia sementara sholat, atau dia sementara membaca Al-Quran, atau dia duduk mendengarkan nasihat,
atau justru dia pergi isap lem misalnya, atau dia pergi begal orang, atau dia pergi busur orang, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lepas. Akan diperlihatkan pada hari kiamat ini, di hadapan nanti, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia catatan amalanmu. Lihat semuanya. Ada yang engkau ingkari? Kalau ada yang engkau ingkari, silahkan. Silahkan engkau, kalau ada udzur, apa alasanmu kau melakukan seperti itu, alasanmu silahkan. Disuruh untuk membela dirinya. Semuanya akan disuruh membela dirinya. Silahkan bela dirimu. Kalau ada kesalahan yang kau lakukan, oh saya lakukan ini karena saya terpaksa misalnya. Saya lakukan karena begini-begini. Silahkan bela diri kalian. Itu akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan wa kullu syai'in ahsaynahu wa kullu syai'in saya agak lupa ya. Jadi segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya fadzuqu falan nazirakum illa adaban. Maka fadzuqu, maka rasakanlah. Maka kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali hanya siksaan saja. Siksaan saja. Ini perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu artinya rasakanlah. Rasakanlah. Perintah untuk menghinakan dia, untuk mengejek dia. Dikatakan kepada penduduk neraka, dzuqul adzaba ihanatan wa tawbihan. Artinya rasakanlah azab itu sebagai penghinaan dan sebagai bentuk menjelekkan mereka. Menjelekkan mereka. Maka kami tidak akan mengangkat kalian. Kami tidak akan mengangkat kalian dari siksa itu. Artinya kami tidak akan mengangkat kalian. Kalian akan tetap disiksa. Dan kami tidak akan pernah meringankan siksaan untuk kalian. Kami tidak akan pernah meringankan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan kami tambah kecuali hanya ditambah siksanya saja. Wala falan nazidukum illa adzaban. Kami tidak akan menambah kecuali hanya siksaan saja. Apanya yang ditambah di situ? Fi quwwatihi. Kekuatan siksaan itu semakin berat. Semakin ditambah. Wa muddatihi, lamanya semakin ditambah. Kemudian juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa nau'ihi, jenis siksaannya juga akan semakin ditambah. Semakin akan ditambah. Oleh karena itulah mereka penduduk neraka jahanam, mereka meminta kepada penjaga neraka jahanam. Apa dia katakan? Uda'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azabi. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah. Mereka meminta kepada penjaga neraka. Dia katakan berdoalah, mintalah kepada Tuhanmu. Dia tidak mengatakan Tuhan kami, tidak, tetapi Tuhan kamu. Ini ucapan mereka. Mintalah kepada Tuhan kamu, yukhaffif 'anna yawman, agar dia ringankan dari kami satu hari saja dari siksaan itu. Dari siksaan ini. Perhatikan kalimatnya mereka. Ini ada beberapa sisi yang diperhatikan dalam hal ini. Pertama, bahwa mereka itu tidak meminta kepada Allah secara langsung. Tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tapi mereka meminta kepada penjaga neraka jahanam agar supaya mereka berdoa, penjaga neraka itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tinggallah di dalamnya, wa la tukallimun, jangan pernah kalian berbicara kepada saya. Jangan pernah kalian berbicara kepada saya. Makanya mereka mengatakan, uda'u rabbakum. Makanya dia minta bantuan kepada penjaga neraka jahanam. Karena Allah sudah katakan, la tukallimuni, jangan pernah engkau berbicara kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada penduduk neraka jahanam.
Ini kan penghinaan namanya kepada mereka. Penghinaan kepada mereka. Jadi mereka melihat, mereka sadar dirinya, mereka menyadari dirinya bahwa mereka adalah orang yang tidak berhak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berhak meminta secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilarang. Makanya mereka memakai perantara. Siapa perantaranya? Penjaga neraka. Makanya mereka mengatakan ud'u rabbakum. Dia meminta melalui perantara penjaga neraka jahanam. Bisa dipahami? Yang kedua, mereka mengatakan ud'u rabbakum. Mereka mengatakan berdoalah kepada Rabbmu, Tuhanmu. Mereka tidak mengatakan ud'u rabbana. Berdoalah kepada Rabb kami. Rabb kami. Kenapa? Karena wajah-wajah mereka dan hati-hati mereka itu tidak sanggup untuk berbicara disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup mereka. Tidak sanggup mereka. Jadi makanya dia katakan ud'u rabbakum. Dia tidak mengatakan ud'u rabbana, tidak. Dia tidak sanggup menganggap dirinya bahwa itu adalah Tuhan saya. Kenapa? Karena mereka dulunya ketika hidup di dunia dia ingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sanggup mereka berbicara seperti itu. Bisa dipahami? Yang ketiga, mereka juga tidak mengatakan yarfa'u adna. Yarfa'u annal adzaba. Mereka juga tidak mengatakan angkatlah siksa dari kami, tidak. Apa yang mereka inginkan yukhaffif, diringankan saja. Diringankan saja, ringankan saja siksaan kami. Mereka tidak mengatakan angkat itu siksa dari kami, supaya mereka tidak tersiksa, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena mereka sudah putus asa. Mereka putus asa dari diangkatnya siksa dari mereka. Mereka tahu bahwa mereka terus akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya minta supaya diringankan saja. Diringankan saja. Itu yang makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, mereka tidak mengatakan yukhaffif annal adzaba daiman. Mereka tidak mengatakan bahwa ringankanlah siksa kami untuk selamanya, tidak. Tapi mereka hanya minta 1 hari saja. 1 hari saja. Diringankan itu siksa. Diringankan itu siksa. Yauman minal adzabi. Yauman minal adzabi. Jadi mereka hanya minta 1 hari saja untuk diringankan siksaan itu. Dari sinilah kemudian jelas apa yang mereka rasakan dari siksa dan kehinaan. Dan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain dan surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafiyyin." Kamu lihat mereka, kalian akan melihat mereka yu'raduna 'alaiha, dihadapkan kepada mereka neraka jahanam khashi'ina minadh-dhulli. Mereka tunduk dalam keadaan hina, rendah, yanzuruna, mereka melihat, mereka memperhatikan min tarfin khafiyyin, dalam keadaan mereka lesu. Dalam keadaan mereka lesu. Jadi mereka tidak meminta untuk diringankan siksanya selamanya, tapi 1 hari saja yang mereka minta. Mereka itu sudah putus asa. Mereka sudah tahu dirinya. Sudah tahu dirinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sudah mau isya ya? Iya, baik. Saya kira mungkin cukup ya. Yaitu ayat yang mulai ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ini bisa dijadikan peringatan bagi kita semuanya agar supaya rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah amalan yang akan menemani manusia. Ya, akan menemani seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.